Pak Beda Wilam, antara keduanya, Bu. hmm? Mohon maaf. Beda antara keduanya secara garis besar, Bu. Nah, Antara ya, kompetensi teknis ini dan kompetensi teknis umum itu adalah kompetensi yang harus Anda miliki, ya, dan itu umum berkaitan dengan administrasi. Misal, kalau Bapak Ibu ini kan sudah menyusun SKP ya, ya. Ketika masuk pertama kali kemarin Juli, Juli itu masuknya atau Juni? Ya Juni, pokoknya Bu. bulan ya, Juni ya. Juni. Ya, Juni. Kemudian jenengan diminta menyusun SKP. Sudah bisa langsung atau belum? Belum. Tapi kan jenengan wajib punya kompetensi itu, ya kan? Maka jenengan menyusun dengan cara mendapatkan infonya dari mana? ada yang Cara ikut mengisinya. kelas, Bu. Dari kepelatihan. Pak Salam ya. Ada yang ikut pelatihan, ada lagi yang Di sini. FGD, ada lagi Tanya yang senior. diskusi dengan tanya seniornya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud kompetensi teknis umum. Ya. Seandainya jenengan belum bisa, sekarang ke dalam mata pelatihan di KTU. Itu. Yaitu misalnya apa? FGD tentang penyusunan SKP sesuai EKI, misalnya gitu. Yang umum lagi apa misalnya surat persuratan, ya misalnya. Nah kan jenengan perlu kok belum bisa, nah itu diadakan. Yang lain lagi misalnya apa? Misalnya penguasaan tentang Microsoft Office, entah Excel, PowerPoint, ya dan lain-lain gitu. Yang lain lagi apa? Misalnya yang guru-guru ya misalnya itu pemberlakuan kurikulum berbasis cinta atau deep learning. Ya, misalnya itu kan kebutuhan bersama. Nah, itu bisa nanti mengadakan. Nah, kemudian kompetensi teknis substansi itu betul-betul kompetensi teknis berkait dengan kebutuhan Bapak Ibu sesuai dengan job desk-nya. Misalnya kalau penghulu misalnya, penghulu itu butuh tidak penguasaan Microsoft Office misalnya. Nah, butuh maka masuknya di agenda 1. Kemudian tentang kepenghuluannya sendiri ada enggak ilmu yang bisa dicari? Ya. Nah, itu kalau itu berarti masuk khusus di agenda 2. Kalau guru misalnya, guru atau yang lain sebetulnya ada ya, kompetensi yang harus dimiliki, itu kan ada 4 ya. Dia, dan nah itulah yang masuk di dalam teknis misalnya aja, kemudian penyusunan insan, kemudian penyusunan media, kemudian misalnya membreakdown CP menjadi TP dan lain-lain itu, kemudian mempelajari tentang berbagai macam model pembelajaran yang student centered learning, katakanlah substansi. Ini bagaimana penjenengan semua dilaksanakan sebelum akhirnya di instansi Bapak Ibu dinilai siapa yang mentor itu ya. Ada kan? Ini cukup jelas ya. Ada enggak laporannya? Ada. Ya, gitu. Baik, kita kan udah jalan terus. Oh, oh, ini yang dicapai adalah pemahaman secara utuh mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Ingat ya, ini kode etik ASN, jangan harus pegang betul. Apalagi jenengan kan masih muda, masuk ke instansi baru, itu pelajari kode etiknya. Ya. Nah, kemudian eh, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Kemudian untuk smart ASN-nya, ini kompetensi dasar yang apa adalah
Pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovasi kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan 2 implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia. Caranya, kenapa Anda itu wajib masuk Latsar, tidak daftar? Ya. Nah, harapannya nanti Anda semua itu akan menjadi ini, pegawai negeri sipil yang profesional, yang berkarakter, berlandaskan pada apa? Core value ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Begitu. Jadi harapannya itu karena jenengan itu berasal di latar belakang yang berbedanya, ya, maka nanti setelah lasar itu jenengan itu sama, mirip-mirip, yaitu punya karakter berlandaskan core value ASN berakhlak, gitu ya. Nah, kemudian untuk keterkaitan agenda, ya, semua agenda itu menjadi pondasi habituasi. Ya. Dengan cara apa? Dengan nanti itu untuk membentuk karakter-karakter ASN profesional tadi, yaitu dengan apa ini? Dengan ketepatan analisis masalah. Ya, misalnya di agenda 1 kan jenengan diminta untuk belajar bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana menapisnya, ya. Jadi bagaimana menganalisis masalahnya, kemudian terobosan inovasi apa yang jenengan bisa berikan di instansi jenengan. Nah, tahapannya bagaimana? Ya, ada enggak keberhasilan dampaknya? Karena itu selain RA itu nanti tidak selesai hanya di Latsar. Ya, harapannya adalah berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai jenengan purna nanti. Ya, entah umur 60 atau lebih. Ya, gitu. Jadi harapannya nilai-nilai yang bagus itu diterapkan tidak hanya ketika Latsar. Termasuk RA-nya juga harapannya nanti bisa berkelanjutan. Gitu. Ya, nah untuk agenda 1, jenengan itu nanti kan sudah memiliki wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara, kemudian mampu menganalisis isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Kemudian untuk agenda 2, ini jenengan mampu memberikan pelayanan, ya, berorientasi pelayanan, tentu yang bagus. Nah, supaya bisa memberikan pelayanan yang optimal, yang prima, maka jenengan harus mampu ini, kompeten dulu. Kalau menurut versi pandang saya, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik itu jenengan harus kompeten. Ya. Kompeten itu artinya apa? Ketika jenengan sedang melayani user, tidak cukup hanya ramah, ya, tidak cukup hanya apa namanya hospitality. Hospitality itu salah satu ciri smart ASN, yaitu mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik, ramah, ya, misalnya seperti itu. Ini tidak cukup toh user itu dilayani dengan senyum baik, kata-kata yang bagus, tapi ketika ditanya tentang yang berkaitan dengan materi utama itu tidak bisa menjelaskan, maka harus kompeten. Ya. Nah, kemudian bertanggung jawab atau akuntabel terhadap tugasnya, kemudian harus hubungan yang baik dengan lingkungan juga, adaptif, kolaboratif, gitu. Ya. Nah, kode etiknya masuk di mana ini Bapak Ibu? Tentu kode etik masuk di seluruh agenda 2 ini. Dan di agenda 3 itu nanti Ibu akan lebih banyak mempraktekannya di
agenda tiga yang kita ini, yaitu teman ASN dan Smart ASN. Kemudian agenda empatnya itu membuat rancangan aktualisasi. Nah, kemudian, bentar, ini jam 13.44. Baik, nah sekarang Bapak Ibu kita bermain sedikit ya. Ini, atau anggap saja sebagai asesmen awal ya. Nih, coba bentar, bentar. Bentar ya. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan join buka eh, Google-nya. Kemudian ini, yang pertama join using any device, itu ketikkan joinmyquiz.com. Kemudian bergabunglah dengan menggunakan join code 501279. Ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan tampilkan nama, tuliskan nama. Ya. Karena kalau tidak menulis nama asli nanti yang muncul nama ini, nah ini nama asli ya, nih. Nama acak. If if apa ini? Ifsaus, Serly, Anissa, Aprilia, Karisma, Panji, Wahyu, Hidayati, Amanda, namanya bagus-bagus nih ya. Dian, Arum, ya, Karisa, ya sudah 18. Baik, kita mulai dulu. Ingat ya, memainkannya itu cepat tapi benar. Jangan hanya cepat atau jangan benar saja. Kalau benar saja kok lambat, nanti juga mengurangi poin. Ya. Ya, kita mulai meskipun ini baru 24 ya. Oke.
Pak Muhammad Ainin Niam ini wajahnya nggak kelihatan nih. Ternyata ada yang baru masuk. Bu Indri, ada dua lagi yang belum masuk ini. Kita end sekarang saja ya, Bapak Ibu, karena kalau menunggu semuanya selesai, tentu bisa lama. Oke, kita end dulu. Ya. Ya, yang muncul di layar Bapak Ibu mestinya ini ya, juara satu Mbak Sekar, dua Mas Alia, tiga Mbak Arum. Nih, ya. Coba kita lihat sekarang dari overview. Di layar Bapak Ibu muncul nggak overview-nya? Muncul Ibu. Muncul. Iya. Halo, Di suara saya terdengar? Muncul, Bu. Muncul. Muncul, Bu. Oke, oke. Jadi di sini kita bisa melihat Ibu Sekar itu akurasinya 89%. Ya, 89. eh kemudian ini Mas Alia atau Mbak Alia? Mas, Bu. Alza, Mas. Bu. Oke, Alza. Alja. Alja. Mas Alja 85. Kemudian Mbak Arum ini 86. Mbak ini Bu Siti Alimatus 88. Kemudian Ibu Dian Fitri 82,
Ibu Aprilia 82, nggih. Nah, yang di bawahnya tentu makin sedikit. Akan tetapi Bapak Ibu bisa melihat di sini eh, memang ini kebetulan yang nomor satu juga nilainya tertinggi ya. Tapi di sini Panjenengan bisa melihat di sini Bu Arum lebih tinggi daripada Mas Alia, Bu Siti Alimatus juga lebih tinggi. Nah, ini tetapi tetap posisinya di bawahnya. Kenapa? Karena di Weigeron itu juga dibuka peluang untuk mendapatkan poin ketika kecepatannya misalnya itu lebih cepat. Maka tadi saya sampaikan cepat tapi betul. Ini Mbak sekarang termasuk cepat dan betul. Jadi yang salah cuma sedikit sekali ini. Oke. Baik. Nah, ini untuk asesmen awal dan juga untuk mengetahui pemahaman adik-adik juga ya tentang manajemen ASN dan apa tadi? Smart ASN. Coba kita cek tampilan Bapak Ibu di layar ya. Pak Miftahul Hadi, besok kalau ketemu wajahnya harus muncul ya. Nggih, Bu. Nggih. Miftahul Hadi, mohon izin ganti di Facebook, ada masalah di laptop. Oke, kadang-kadang ini kan perlu kita hadapi, ini kan juga masalah kan, yang harus segera diselesaikan. Karena persyaratan di Zoom itu wajah harus kelihatan, on cam. Ya. Kemudian kalau modelnya klis seperti Pak Hadi ini kan saya nggak bisa melihat wajahnya. Ini jangan-jangan bapaknya nih yang tampil malahan, kan gitu. Ya, model joki itu misalnya. Terus cari tempat yang terang, Pak. Minimal depannya itu ada lampu. Kemudian belakangnya termasuk Pak Nur Cahyong ya. Ini kan juga tembus. Ini nanti cari yang latar belakangnya itu solid. Misalnya tembok, ya. Bukan tembok derita ya. Tapi tembok sehingga nanti backgroundnya itu kelihatan. Kemudian Mas If Pak Muhammad Ifsaus ini kenapa off cam? Izin ya Bu, ke toilet tadi saya Hah? lihat obrolan. Izin ke Kenapa? toilet kayaknya tadi Tak di tidak obrolan. dengar ya Pak, di sini ramai. Izin izin ke Mm-mm. toilet katanya. Oh, izin ke toilet. Oke. Oke, terus tadi ada, nah ini Pak Muhammad Ainin Niam. Ini dari tadi, masuk ke toilet terus ini. Tes ya, Pak Muhammad Ainin. Mm-mm. Mohon maaf Bu, ini baru error Hmm? device-nya dan ini baru cari device lain Bu. Mohon maaf Ibu. Kenapa? Tidak dengar ya? Katanya Ini lagi yang, error Ibu. mm Katanya device-nya lagi error mau nyari device yang lain. device yang lain. Baik, saya tunggu besok ya. Ya, yang katanya itu yang Pak Naim. Ya, ya. Terus Bu Alia, kenapa ini? Mohon izin Ibu, tadi baterai laptopnya habis, terus kebetulan Wah, ini mic-nya listriknya didekatkan. padam. Kita tidak mendengar ini. Oh iya, mohon izin Ibu, ini tadi baterai Hmm? laptopnya habis. Kebetulan Sebentar. listriknya baru. Saya tak eh, menambah volume. Kok tidak mendengar saya? Oke, ulangi. Mm-mm. Apakah sudah terdengar? Sudah. Heeh. Iya. Mohon izin Ibu, ini tadi baterai laptop saya habis. Kebetulan Heeh. listriknya baru saja padam. Kemudian ini saya Heeh. pakai HP dan pakai HP tidak support untuk virtual background Ibu. Hmm. Oke. Iya, mohon izin. Satu lagi Bu Hidayati tadi apa? Pamit ya. Gini, tambah satu lagi bapak-bapak yang pakai iPhone tadi. Hmm. Gini, ini kan permasalahan. Jadi ketika ada persyaratan, backgroundnya muncul, kemudian wajah kelihatan, itu tolong betul-betul diterapkan. Maksud agenda 3 masih dibeginikan. Agenda 1, 2, 3 gimana kemarin? Sudah diingatkan kan?
Nggih. Sudah Ibu, sudah. Sudah, mosok sampai agenda 3 kok masih diingatkan. Nah, ini termasuk masalah bagaimana jenengan menyikapi, mencari solusinya itu. Itu ya. Nggih. Termasuk misalnya apa namanya? Listrik mati. Ya bagaimana caranya? Nah, biasanya kan listrik mati itu kan juga ada pemberitahuan biasanya. Kalau tidak biasa ya innalillahi nggih. Oke, besok Pak siapa tadi dan Mas Nur Cahya nanti coba-coba nggih supaya latar belakangnya solid. Nggih. Terus Mbak Alia nanti juga menyesuaikan. Nggih. Nggih, Bu, Heeh. siap Ya ini Pak diusahakan. Miftahul Hadi. Nggih. Nggih. Baik. Ya, kita lanjut lagi ya. 14.02. Ini saya perlu menghitung waktu ini. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, tujuan pembelajaran agenda 3 itu sebetulnya juga tidak jauh-jauh, tapi yang penting ini, Anda itu nanti harapannya adalah mampu ini, memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Nah, tandanya apa nanti? Bapak Ibu nanti diminta untuk merumuskan satu permasalahan di lingkungan kerja Bapak Ibu dan lebih tepat lagi sesuai dengan jabatan Bapak Ibu semuanya. Jadi yang guru ya hanya membahas tentang guru, yang penghulu ya penghulu gitu, ya. Yang prakom juga tentang prakom, mengidentifikasi satu masalah, kemudian nanti mencari pemecahannya dengan latar belakang apa? Perspektif Smart ASN. Jadi nanti harapannya itu muncul pemecahan masalahnya tuh pakai Smart ASN, ya. Dan jangan sampai keliru. Jangan sampai nanti membuat pemecahannya itu misalnya yang pernah terjadi ya ini membuat infografis, ya, dan hanya ditempelkan di mading. Ini bukan guru ya, madingnya di mana-mana aja, gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Apalagi itu lulusan perguruan terbaik. Ya. Nah, jadi Smart ASN berkaitan apa? Smart ASN itu tandanya adalah apa? Menguasai IT. Jadi pemecahannya tidak hanya sekedar menempelkan karya di majalah dinding atau di papan pengumuman, tapi pakailah Smart ASN-nya. Ya. Harapannya dengan mampu berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN, di mana di situ ada permasalahan dan nanti jenengan berusaha mencari solusinya, itu nanti Anda semua itu mampu menjadi ini ASN sesuai fungsinya yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga mampu memberikan dukungan, mengelola tantangan dan masalah di instansi Bapak Ibu untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini tadi sudah, ya. Nah, untuk modul manajemen ASN ini yang Bapak Ibu sudah pernah pelajari, ini di ketentuan umum yaitu tentang asasnya, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku. Nah, ini betul-betul dipelajari ya. Kemudian jenis, status dan kedudukan, fungsi dan tugas serta perannya apa saja. Kemudian jabatan ASN, hak dan kewajiban kelembagaan, dan juga di sini pengelolaannya, ya, bagaimana penyusunan dan penetapannya, ya, pengadaannya, pangkat dan jabatan, pengembangan karir. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya juga dulu mulanya dari guru, ya, guru GTT, kemudian ikut tes CPNS seperti panjenengan, itu menjadi PNS, dan kemudian setelah di Magelang itu 16 tahun, kemudian saya ikut tes menjadi WI. Nah, dan sampai sekarang menjadi WI ini. Nah, artinya apa? Sebagai PNS itu sangat mungkin sekali untuk pengembangan karir dan juga meningkat pangkat dan jabatannya sesuai dengan kompetensinya.
Maka di sini nanti ada pola karir, promosi, dan mutasi. Ya, termasuk dalam hal apa? Penilaian kinerja. Kalau dulu untuk pengembangan pangkat dan jabatan itu kan berdasarkan pada pengumpulan kredit poin. Ya, kita menyusun PAK. Tapi kalau sekarang itu dengan penilaian kinerja, yaitu dengan SKP yang Bapak Ibu susun untuk mendukung eh, apa namanya? Nah, nanti dalam mendapatkan kredit poin ya bisa dikumpulkan. Itu pun basisnya berbasiskan apa? Ya tidak akan mendapatkan kredit poin yang baik juga. Nah, termasuk penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin pemberhentian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Nah, kemudian untuk sistem merit, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan kelembagaan dan jaminan sistem merit. Nah, Bapak Ibu, mungkin materi ini juga banyak sekali. Nah, silahkan nanti tetap selalu dipelajari ini dari modul-modul itu. Nah, kemudian untuk literasi digitalnya, ini besok saja yang literasi digital. Kemudian kita akan masuk ke ini. Bentar. Ini di layar Bapak Ibu nampak apa? Overview modul PowerPoint. manajemen ASN. Oh, masih itu nggih? Oke. Bentar, saya akan share LK di sebetulnya di PLC itu sudah ada. Nah, tapi saya share di chatroom ya. Di chatroom. Satu, tiga, empat. Dan 5. Nah, silahkan di-download dulu. Satu berarti kita itu hari ini dan besok ya, Bapak Ibu, kita ketemu. Kemudian hari ke-12 Kamis itu tidak dengan saya, tapi dengan Pak Miftahul Fala. Besok kita jelaskan. Ini format 1. Sambil Bapak Ibu download nih. 3, 4. 1, 2, 3 dulu. Udah 3, 4, 5-nya besok dijelaskan. Ya. Satu. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum jalan, besok kalau saya mengajar yang hari ke-11, di tengah-tengah kalau saya kok kelihatannya akan lupa, tolong diingatkan untuk menjelaskan LK4 dan 5. Itu nggih. Sambil tapi jangan-jangan juga membaca dulu yang 45, karena 45 itu untuk besok. Ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari apa tuh tugasnya itu. Jadi LK1 itu nanti bawahnya adalah LK2. Ya. Nah, LK1 Bapak Ibu diminta untuk membuat learning journal ke-1. Learning journal ke-1 itu pengalaman belajar hari ini. Ya. Berisi tentang apa? Tentang pengalaman pembelajaran,
ya baik substansi ataupun proses pembelajarannya. Ya. Dan tentu saja tidak hanya cerita biasa, tapi sertakan juga evidennya. Ya, misalnya sekarang jenengan mengikuti ini, nah, silakan screenshot, ya screenshot. Nah, nanti jadikan itu sebagai bahan membuat apa tadi video, ya. Atau mungkin jenengan bisa ini kan direkam atau jenengan merekam sendiri prosesnya. Nanti itu bisa menjadi bahan. Tapi ingat ya, formatnya sudah ditetapkan. Misalnya jenengan itu medianya pakai 16:9 atau 9:16. Ya, ada bedanya kan? Kalau 16:9 itu untuk konsumsi YouTube atau TikTok, ya, Tuh, atau IG. TikTok, Bu. Ya, maka jenengan harus pastikan karena ini layar kita kan layar landscape ya. Ya. Nanti untuk menyusunnya jangan sampai dibalik begini. Kan kemarin tuh muncul layarnya dia membuatnya pakai 9:16. Nah, kemudian videonya juga di-uploadnya juga 9:16. Berarti kan kita nontonnya tuh harus miring-miring gitu. Ya, jadi jangan sampai apa namanya wadahnya 16:9 atau 9:16 itu betul-betul disesuaikan. Ya. Jadi nontonnya jangan sampai sudah kepalanya tegak, tiba-tiba harus mengklang supaya bisa melihat dengan cermat. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, baik substansi ataupun prosesnya, ya. Harian. Jadi hari ini, baik sinkronus maupun asinkronus. Jadi misalnya jenengan nanti mengerjakan apa namanya tugas ini, learning journal, itu boleh juga di foto atau di video masukkan di situ. Atau ketika sedang menyusun tugas yang lain, atau ketika jenengan sedang berdiskusi dalam kelompok. Ini kan nanti jenengan itu screenshot. Kemudian bercerita, ada narasinya, kemudian nanti editlah sesuai kemampuan jenengan. Ya. Dieditnya mungkin biasanya anak muda pakai CapCut ya. Tuh. Kemudian jangan lupa kasih title. Title-nya jangan lupa sertakan di situ apa? Ya harus mengandung ini. Latsar, angkatan berapa? 59 misalnya. Entah mau dimasukkan kelompok atau tidak. Dan jangan lupa tuliskan juga Latsar itu berlangsung di BDK Semarang. Ya. Kenapa? Karena sekarang di Indonesia itu Latsar itu di mana-mana di instansi-instansi. Sehingga nanti kalau jenengan upload itu tidak ada BDK Semarang, dikiranya nanti dari Kemenkum. Ya, misalnya gitu. Ya. Kemudian durasinya cukup 3 menit. Ya, hasil dibuat dalam bentuk video pendek, diupload di medsos. Nah, silakan dibaca sendiri. Kemudian diupload di blcsemarang.net berupa link. Linknya jangan lupa harus berwarna biru supaya bisa langsung diklik. Ya. Kemudian waktu pengumpulannya H10 sekarang ini. Ya. Nanti malam maksimal pukul ini. Ya. Oke. Kemudian LK2 di bawahnya ini kerja individu juga, yaitu buatlah satu tulisan gagasan, okay, mengenai apa? Mengenai aku. Aku itu bukan cerita anak-anak itu ya. Kan ada tuh cerita aku, diriku, dan temanku misalnya gitu. Itu tidak seperti itu. Tapi aku itu sebagai apa? ASN. Dengan jabatan apa, tugasnya apa saja, fungsinya itu sebagai apa, regulasi yang berkaitan dengan tugas jenengan itu apa, kemudian kompetensi yang harus dimiliki sesuai peraturannya itu apa saja, ya. Ini kemudian sesuai peraturan apa saja, misalnya harus dimiliki sesuai peraturan, misalnya kalau seperti tadi saya katakan, sebetulnya ada Bapak Ibu, kompetensi ASN itu ada 3 macam. Ya, nanti bisa kita bahas. Tapi yang khusus itu ada masing-masing.
ASN itu ada 3 macam, tapi kalau guru katakanlah itu ada 4. Nah, nanti penghulu ada beda lagi. Prakom ada beda lagi. Oke. Nah, kompetensi yang harus dimiliki itu ini. Kemudian pelatihan kompetensi apa yang diinginkan? Nah, itu silahkan ditelaah, ya. Dituliskan, kemudian instansiku. Nah, instansiku seperti apa? Mungkin visi misinya atau apa? Kemudian dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance jenengan. Bisa dipahami? Ya. Kemudian jumlah kata minimal 500, tapi paling banyak ya 10 halaman. Paling banyak ya. Hasilnya dibuat dalam bentuk PDF. Jangan mau membuat model tulisan biasa, monggo. Mau dibuat infografis juga boleh. Ya, itu. Tapi nanti yang diupload PDF. Mungkin jenengan mau langsung menerapkan Canva atau apa gitu. Uploadnya juga sama, yaitu pukul 24 kurang 1 menit. Ya. Kemudian untuk filenya nanti, filenya nih, di rename seperti ini. Jadi tidak perlu yang lainnya karena ini individu ya. Jadi LK1 dan 2 langsung nama peserta. Gitu ya. Ya. Kemudian untuk LK ke-3, untuk LK1 dan 2 jangan dipisah ya. Ini tetap menjadi satu file. Nah, untuk LK3 itu nanti kerja kelompok. Ya, ini sudah dibagi menjadi kelompok 1, 2, 3, 4 kan? Ini. Ampun, Maka Bu, nanti sudah. silahkan bekerja di kelompoknya. Akan tetapi coba nih, ini setiap kelompok dibagi menjadi sub kelompok, yaitu 1A, 1A, 2A, 3A, dan 4A. Kemudian yang B itu 1B, 2B, 3B, dan 4B. Masing-masing 5 orang. Ya. Nah, apa yang dikerjakan untuk kelompok A itu membahas khusus manajemen ASN, dan kelompok B itu tentang smart ASN. Nah, perintahnya apa? Ini. Identifikasikanlah beberapa isu aktual yang terjadi di instansi atau unit kerja Anda sesuai jabatan masing-masing. Terkait apa? Mata pelatihan manajemen ASN dan smart ASN. Ya. Deskripsikan isu tersebut dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Kemudian uraikan dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Nah, nanti cara menulisnya, misalnya Mbak Arum itu membuat satu isu, ya, isunya ditentukan, nah maka nanti langsung ini sampaikan data dan faktanya, kemudian sampaikan juga dampak dan para pihak yang terkait. Jadi selesaikan satu isu, selesai, lanjut isu yang kedua, gitu ya. Oke, karena kenapa? Yang kemarin tuh ada isunya semuanya dulu, datanya juga baru semuanya, baru dampak. Itu lebih sulit untuk membahasnya. Begitu ya. Untuk ketentuannya sama seperti yang tadi diupload di hari ini pukul 23.59. Ya. Kemudian ini kita mundur jamnya itu dari jam 8 menjadi jam 13 ya. Ini. Baik, ada pertanyaan tidak? Atau sebelumnya saya jelaskan dulu. Format file yang diupload, nah ini berarti jenengan nanti begini namanya, filenya angkatan 59, kelompok apa, kemudian baru nama. Itu ya. Ini supaya tidak membingungkan yang mencermati. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas enggak? Berarti untuk tugas yang video tadi, yang individu ya Bu, itu Iya. berarti milih salah satu nggak antara YouTube, TikTok, atau Instagram gitu.
Iya, boleh. Ini siapa ini yang bicara ya? Kok saya tidak melihat? Itu Muhammad Ifsa Salam. Oh, iya, Muhammad Ifsaus. Saya kan agak susah, belum pernah sih mendengar dan apa artinya Ifsaus? Ifsa itu apa namanya orang yang memberikan keselamatan. Orang yang memberikan keselamatan, ya Allah, amin, amin. Oke, oke. Izin masuk, Ini Bu. Pak, ini sebentar, Pak Ahmad Yainuddin ini kemana ini? Terpental Bu. Hah? Tidak terpantau, ada kok. Saya beritahu ya, ini kalau di Kemenku seperti ini langsung disuruh keluar ini. Kalau kejadian seperti ini di Kemenak, di Balikdiklat masih agak lunak. Kalau jenengan di Kemenku itu yang kasus seperti ini langsung suruh keluar. Enggak Bu beritahu lah Bu, dia kemarin juga ngajar di situ. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin masuk, Ibu. Untuk akun TikToknya jenengan ini Oh, saya tidak @bu. punya. Saya itu Oh, sudah golongan manula, tidak terlalu suka TikTok. oh ya sudah. Soalnya ini Maka, juga ada, Bu. Ada apa? juga di Magelang. Makanya kok mudah banget Maka ini. gini, Bapak Ibu. Tapi kalau diputar kan tetap bisa. Ya, meskipun TikTok itu. Eh, nanti ketika membuat RA, perhatikan konsumen, user, sasaran yang mau jenengan sasar. Target yang mau disasar. Ya. Misalnya penghulu tentang pernikahan dini misalnya. Nah, targetnya siapa? Orang tua atau anak-anak atau remaja? Nah, biasanya pangsa pasar TikTok kan remaja kan? Itu ya. Kemudian misalnya jenengan itu pangsa pasarnya itu yang lebih dewasa itu mungkin lebih cocok entah Facebook atau YouTube itu. Meskipun kita tidak menolak bahwa orang tua pun ada yang suka TikTok. Itu ya. Oke, oke, ada lagi pertanyaan? Eh, Mohon izin Bu, Oke, Pak Ma'ruf. mungkin untuk memberitahukan kepada kelompok 3 dan kelompok 4. Kemarin kan belum Sudah. dibagi, belum Kok kurang dibagi. jelas tuh? Mm-mm, Mohon izin Bu, mm-mm. kemarin kan kelompok 3 dan kelompok 4 belum pembagian kelompok kecil. Kalau kelompok 1 dan 2 kan sudah. Nah, mungkin nanti Betul. untuk ketua kelompoknya bisa membagi mulai dari sekarang biar nanti segera untuk persiapan PPR. Betul. Itu. Kok bisa belum 34 kok belum? WI-nya beda, Bu. Jadi kelompok 1 dan 2 itu dan 3 dan 4 beda. Jadi yang kemarin tugas kelompok itu yang Oh ya kelompok udah 3 enggak 4 itu apa-apa. jadi Nggih. satu. Baik, enggak apa-apa. Nggih. Ya namanya kadang-kadang kan peraturan begini tapi intervensi atau apa namanya pemahamannya berbeda itu juga bisa ya. Enggak apa-apa. Ya, 34 nanti siap untuk dibagi nggih. Tapi nanti saja jangan sekarang. Nanti habis waktunya nggih. ya. Setelah ini kan Zoom ini masih bisa dipakai ini kayaknya. Nggih. Baik. Ayo, ada yang belum ditanyakan dan penting. Apa? Perintahnya sudah jelas. Ini, coba Pak Ma'ruf kelompok 1. Dengan 1A atau 1B. 1A, Bu. Anggotanya, jabatannya apa saja? Ada yang guru, terus kemudian ada Mm-mm, yang analisis SDM. mm-mm. Berarti kan beraneka ragam kan? Iya. Kalau beraneka ragam menurut jenengan sebaiknya gimana ini? Nah, itu. Eh, biar tugasnya menjadi mudah. Bu Budi itu prinsipnya supaya tugasnya menjadi mudah aja. Gimana? Kalau semisal diakumulasi kita di Kementerian Agama gitu, secara garis besar gitu. Nggak bisa, Bu ya. Gimana? Tetap susah. Susah ya. Nah, misalnya gini, jenengan penghulu atau penyuluh? Calon penghulu. Calon penghulu. Kemudian, kalau jenengan pengennya satu kelompok calon penghulu semua kan tidak bisa kan? Iya, Ya nggak kan? bisa. Nggak bisa. Nah, milik jenengan kan ada guru, ada macam-macam. Nah, sekarang isunya sebaiknya dirembuk atau dikompilasi. Di Nah, dirembuk itu kan didiskusikan, nanti kita mengambil salah satu instansi, kemudian dirembuk bareng-bareng, menentukan masalahnya bareng-bareng. Tapi kalau kompilasi, itu misalnya di tempatnya Pak Ketua, ada penghulu,
calon penghulu, ada calon guru, ada calon apa tadi? Sertifikasi halal ya, produk halal. Misalnya. Nanti masing-masing membuat satu isu lengkap dengan data dan dampaknya, baru nanti dikumpulkan. Nah, pilih yang mana? Lebih mudah yang mana? Gimana teman-teman? Hmm? Gimana teman-teman? Mungkin ada apa yang mau Ini disampaikan? bukan soal yang susah. Udah, jenengan tuh tinggal pilih yang mana gitu. Hmm? Enak dirembuk sih Bu. Jadi fokus ke Dirembuk. satu ya. Dirembuk itu misalnya jenengan yang menjadi sumber isu instansi jenengan. Nanti yang dosen itu bisa enggak ikut rembukan. Yang prakem ikut rembukan di KUA jenengan bisa enggak? Lah itu kan nanti menyesuaikan Bu. Yang belum bisa nanti kan Menyesuaikannya harus jelas diajarkan. ini. Nah, harus jelas ini. Gimana? Saya tak stop dulu. Gimana? Ayo, jangan diam. Bebas. Kompilasi Terus, saja, Bu. hmm? Kompilasi saja Siapa menurut yang saya. siapa ini? Dia. Dia. Ini masalahnya saya buat galeri. Sebentar, tak buat speaker dulu. Siapa? Dia, Ibu. Dia. Kok tidak muncul wajahnya? Oh, ini saya pin. Ayo ganti. Ah, ini dia. Gimana, Bu dia? Kalau menurut saya lebih baik kompilasi saja. Jadi setiap anggota menetapkan satu isu, lalu ya nanti menganalisis sendiri-sendiri begitu, Ibu. Jadi tidak apa ya kalau misalkan satu anggota satu kelompok itu 5 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, lalu merembuk satu isu itu sepertinya untuk pelaksanaan selanjutnya kayak ya tidak relate juga sih Bu, karena ya nggak sesuai sama Ya, bidang sebetulnya itu jabatannya memang gitu. lebih sulit kalau dirembuk. Karena apa? Latar belakangnya berbeda. Dan nanti kemungkinan yang bekerja siapa? Hanya satu orang. Itu. Ya. Gimana? Ini Pak Rizky setuju. Setuju yang mana ini Pak Rizky? Nggih Bu, setuju Bu, ngoten Yang mawon. kompilasi, Bu. Kompilasi Kompilasi nggih. mawon Bu. Saya ini meskipun kelompok, tapi kalau saya pribadi itu saya sarankan itu setiap orang membuat satu isu terpilih, lengkap dengan data dan apa dampak masing-masing ya. Satu, kemudian nanti kalau hanya mengkompilasi kan mudah toh, tidak susah. Itu apalagi hanya nyambung-nyambung, copy paste ke bawah kan, gitu. Tidak apa-apa ya. Baik, nah sekarang saya ingin tanya dulu supaya tidak keliru. Ini waktunya kan masih sedikit ya, supaya tidak keliru. Apa cirinya sesuatu dikatakan isu? Permasalahan. Ya isu itu memang permasalahan. Terus gimana maunya? Sering terjadi, Bu. Apa? Sering terjadi. Sesuai Sering dengan terjadi, kondisi. Pak Rizky, sesuai kondisi. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Yang harus segera diselesaikan Bu. Harus Sedang segera ramai diselesaikan. diperbincangkan, Bu. Ya, ya. Viral. Tadi. Memerlukan perhatian Bu. Apa? Memerlukan perhatian. Memerlukan perhatian. Ada dampaknya, Bu. Ada dampaknya, baik. Menjadikan Nah, kurang gitu. optimal, Nah, sekarang Bu. bagaimana merumuskan permasalahannya? Mbak Karisah Eka Wijaya. Yeah. Ayo, bagaimana merumuskan isunya? Mencari Saya sumber. beri satu contoh. Pak Yanudin. Mencari sumber permasalahannya, Ibu. Ya, sumbernya tadi sudah ditetapkan sumbernya, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Smart ASN. Ini contoh atau gimana, Bu? Maaf. Boleh, contoh boleh. Atau Oh, penjelasan bagaimana merumuskan juga boleh. Contoh aja langsung coba. Nanti kita bahas.
contoh isu ya, kalau Iya. di jabatan kami, Mm-mm. pengawas jaminan produk halal, Mm-mm. pengawasan pasti membutuhkan data. Sedangkan data itu belum ada, maka isu yang muncul adalah belum adanya data pengawasan, data target pengawasan, Mm-mm. belum adanya data target pengawasan tentang sertifikasi halal di kantor Kemenak Kabupaten Pati. Belum ada yang datang ya. Data itu Nggih, nanti fungsinya untuk apa? untuk melakukan pemetaan pengawasan sertifikasi halal, Ibu. Ya, boleh. Berarti kalimat apa ya? Isunya gimana tadi? Belum Isunya adanya. belum adanya data Mm-mm. jaminan produk halal, Mm-mm. belum adanya Mm-mm. data jaminan produk halal Mm-mm. untuk dasar pengawasan sertifikasi halal. Baik. Nanti solusinya sudah ada nggih? Solusinya ada, Ibu. Ya, oke. Nah, ini sudah bagus. Ya, sesuai dengan kriteria bagaimana merumuskan isu. Coba, ini kelompok 1 kan? Sekarang Nggih. kelompok 2. Berikan satu contoh. Ini sudah dibahas di agenda 1 kemarin, Pak. Pak Yen. Oh, untuk isu, nggih, memang Nah, ada yang ini. sedikit sudah dibahas, Ibu. Baik, nggih. Sekarang kelompok 2, perwakilan. Dan setelah itu 3 dan 4. Ayo, cepet-cepetan. Tidak usah takut, Bu Putih galak depan-depannya, Neng, nanti insya Allah tidak. Ya, selama jenengan juga semangat, nanti Bu Budi juga pasti akan ikut semangat. Ayo. Ayo Ibu, Oke, izin Mbak wakil kelompok Dana. 2. Ya mohon Ya, itu ada dibantu lagunya korek. ya, Dana Nah, itu. Bu. Iya kan? Ya Dana, ya Dana, ya Dana, Iya, Dana. betul. Ya. Coba, man Ya, satu Bu. karangannya. Jadi Ya. saya kan posisi sebagai guru, Bu. Mohon sebelumnya kalau nanti ada Kenapa? kekeliruan, guru sosiologi, Bu. Mm-mm. Ya, jadi isu yang saya angkat ini sebenarnya kan kebetulan juga saya baru di madrasah ini, jadi data-data yang saya miliki utamanya sesuai dengan tusi saya itu juga terbatas dari apa yang saya terapkan di pembelajaran. Nah, jadi di sini isu yang saya angkat itu adalah permasalahan dalam optimalisasi pembelajaran, khususnya kurangnya jiwa kompetitif peserta didik. Datanya dari mana? Tentunya dari observasi saya dan pengalaman saya saat mengajar itu ketika saya meminta mengumpulkan tugas teman-teman itu atau anak-anak saya, anak-anak peserta didik saya itu tidak memiliki etos semangat belajar yang tinggi dalam kurangnya jiwa kompetitif pada peserta didik. Ya, dalam pembelajaran sosiologi di kelas. Oke, stop. Yeah. Nah, sekarang kita cermati ini. Tadi isu itu diambil dari 2 hal, yaitu manajemen ASN dan smart ASN, ya kan? Yeah. Maka sumber isunya siapa? ASN, ya kan? Sumber isunya adalah ASN. Nah, sekarang sumber isunya ASN, coba kita lihat isu dari Bu Dana, yaitu kurangnya jiwa kompetitif pada peserta didik. Itu ya. ASN-nya di mana? Itu. Baik Bu, jadi izin menjawab ya Bu. Jadi kan isu awalnya adalah kurangnya jiwa kompetitif di situ, tapi nanti masalah aktualisasinya judulnya itu menjadi peningkatan jiwa kompetitif melalui pembelajaran dengan gamifikasi digital. Jadi di situ peran yang terlibat untuk melakukan perbaikan adalah ASN gitu Bu, saya sebagai guru. Oh, baik. Jadi judulnya sudah jelas ya. Maka nanti isunya dibalik. Jadi langsung merujuk ke ASN, yaitu apa? Kurang optimalnya apa misalnya? Atau kurang inovasinya apa? Coba. Nanti pemesannya digamifikasi kan? Iya, betul. Berarti kan kurang inovatifnya katakanlah. Iya. Kurang inovatifnya guru dalam apa? Penggunaan media pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran. Yang berdampak apa nanti? Ada rendahnya jiwa kompetitif seperti itu. peserta Jadi didik. poin utamanya itu di ASN ya.
Nggih. Nah, nanti berarti data pendukungnya apa? Ada dua, Bu, jenengan data pendukungnya. Satu, jenengan harus mencermati modul ajar guru sosiologi, entah jenengan atau senior, dan mencermati strateginya, nggih, dan medianya. Apa saja yang sering dipakai? Nah, itu data real, ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Untuk mengetahui, jenengan berani mengatakan kurang optimalnya, kurang Iya. inovasinya guru dalam titik-titik. Maka datanya kan harus jelas. Tidak boleh menuduh tanpa data. Nah, maka datanya diambil dengan cara itu. Satu, bisa dengan mencermati dokumen modul ajar, khususnya di bagian media dan strategi. Nggih. Sehingga nanti solusinya kan jenengan bisa memasukkan, yaitu gamifikasi itu. Nah, yang kedua, data yang kedua yang harus dimiliki adalah apa? Jenengan berani mengatakan apa tadi? Dampaknya rendahnya jiwa kompetitif, Kompetitif. ya kan? Iya. Maka jenengan harus punya data itu. Di mana caranya? Di mana atau bagaimana caranya? Dan jenengan harus, karena sudah mengatakan gitu berarti kan sudah punya data kan? Datanya dari mana? Kalau misalnya dari asesmen awal gitu bisa nggak ya Bu? Karena sebelumnya kan saya di awal pembelajaran sebelum di tahun ajaran awal itu saya melakukan asesmen awal gitu terkait karakteristik peserta didik. Terus seiring berjalannya waktu itu kan ketika jiwa kompetitif kan dilihat dari proses ya asesmen formatifnya dulu. Nah itu ternyata peserta didik hasil penilaiannya misalnya ketika diminta untuk mengumpulkan tugas kan selalu saya checklist dan saya rekap. Itu mereka tidak apa ya Bu, etos semangatnya dalam mengumpulkan tugas selalu meraih nilai yang lebih baik dari rekannya itu kurang gitu Bu. Jadi itu Ya, saya menjadi data itu jenengan pakai instrumen apa? maksudnya Bu, gimana Bu? Ketika kok tahu anak itu effortnya kurang, kemudian kurang kompetisi, jarang itu pakai instrumen apa? Yang pertama observasi ya Bu, tapi yang kedua itu kan setiap melakukan Observasi penilaian itu tidak kan hanya pengamatan, tapi harus ada instrumennya, nggih. nggih. Instrumen pengamatan itu, nggih. Ya, kalau masalah penilaian itu kan sebenarnya guru pasti membuat rubrik dan indikator itu untuk penilaian skornya. Tapi ini kan Kognitif. Kognitif dan psikomotor. Tapi kalau afektif itu kan Angket. nggih. Satu Nggih. angket, dua observasi. Bisa menjadi core isu, nggih? Nggih. Baik, nggih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Zen dan Bu Dana. Nggih. Nah, itu bisa nggih? Berarti nanti cenderungnya jangan mungkin nanti di Smart ASN bisa, di manajemen pun bisa. Bisa dua-duanya, nggih. Karena manajemen itu apa? Maksudnya di perencanaan, ya kan? Tupoksi ASN itu kan perencana, pelaksana, dan evaluator. Nah, ini salah satu kelemahannya mungkin di manajemennya, yaitu di bagian perencanaan pembelajarannya, yaitu di modul ajar tuh atau medianya itu tadi. Ya, Smart ASN-nya apa pemecahannya? Jangan pakai gamifikasi. Tuh. Ya, baik. Ada lagi kelompok 3, ayo 3 dan 4. Ini mulur sedikit tidak apa-apa ya? Atau Ya, sudah saya cukup? Bu. Masih Bu, lanjut. Bentar Bu, nggak apa-apa. Ya, Bu, Mas semangat Bu. Muhammad Rizky Maulana. Ayo. Kalau saya itu isunya belum optimalnya layanan informasi di Bentar, ini KUA. nganu ya, agak keras ini ke sebelahnya ngobrol. Pak, ojo seru-seru, Pak. Ayo. Halo, sekarang Ya, pripun Bu? sekarang sudah nggih. Oh ya, kalau saya mengambil isu terkait belum optimalnya layanan informasi di KUA Jekulo Kudus. Belum Karena optimalnya. belum optimalnya. Nah, nanti Layanan informasi di KUA KUA Jekulo Kudus, nggih. Oke. Nanti saya akan buat semacam website yang berisi tentang terkait Websitenya belum ada. Ada, cuman Ada, tapi belum optimal. belum optimal ya. Berarti mau optimalisasi. Mau optimalisasi. Melalui apa? Kemarin baru buat. Melalui apa? Melalui Rencananya?
website itu. Heeh. Nanti mungkin saya buat rancangan yang mana rancangan itu bisa dimasukkan ke website dan mungkin nanti juga Mm-mm. bisa dipublish di Instagram. Jadi terkait untuk media sosial yang Instagram, baik yang yang website juga, terus Mm-mm. yang Instagram itu nanti terkait informasi layanan di KUA Jekulo mungkin. Makin tidak dengar ya terakhir. Mm-mm. Halo. Ya. Oh Mm-mm. ya, Bu. Nah, nanti target saya itu yang paling utama di websitenya. Cuman Mm-mm. untuk merancang itu mungkin nanti kan saya juga buat semacam infografis atau apa terkait layanan di KUA dan itu nantinya juga bisa dipublish di Instagram karena memang selama ini Instagram pun Oke. juga kurang optimal. Ya, saya bayangkan itu Mas Rizky itu kan webnya sudah ada. Baru buat Oh, bulan apa berapa gitu Bu? sebelumnya belum ada. Belum ada. Isunya tadi apa? Belum optimalnya layanan informasi di KUA. Oh gitu, berarti masih biasanya tradisional pakai papan pengumuman. Kesini malah sering nanya langsung ke KUA, langsung isi. Langsung kemana? Seringnya langsung ke kantor Bu seringnya. Siapa? Yang Masyarakat. langsung ke kantor. Oh, masyarakat. Iya, seringnya itu. Oh, nggih. Berarti bisa dikatakan webnya belum ada. Belum. Di Kudus nggak ya wong. Yang maksudnya web yang itu ya Bu, yang KUA khusus KUA di Jekulo saya. Belum berarti ada. ya nanti solusinya berarti kemungkinan jenengan membuat web ya. Iya. Ya, web dan isinya jangan hanya webnya saja ya. Dan isinya Bu. Nah, webnya nanti harapannya selain informasi, profil, mungkin terus video juga kegiatannya mungkin ada enggak pojok layanan konsultasi misalnya? Ada. Nah, nanti kan dari teman saya terutama yang penyuluh itu buat konsultasi online ya Bu, konsultasi syariah online. Nah, mungkin nanti bisa dimasukkan ke situ juga. Jadi berkolaborasi. Oh, kayak ini juga sudah bagus ya. Sudah benar arahnya untuk isunya maksud saya gitu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Sekarang kelompok 4. Ayo. Ya, Pak Rahmat Rizaldi, silahkan. Dari mana Pak? Ya, matur nuwun Bu atas kesempatannya. Saya dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Jabatan Pengawas Jaminan Produk Halal. Nggih. Untuk rumusan masalah itu pada agenda pertama sudah dijelaskan terkait pembuatan fishbone, nggih. Jadi itu dari suatu masalah yang besar kemudian nanti dikerucutkan masalahnya ke masalah yang sekiranya lebih urgent atau lebih penting begitu. Maksudnya akar permasalahan Maksudnya dari fishbone itu. dari Kepalanya kan core kepalanya issue. nggih, Terus kepalanya duri-durinya itu akar permasalahannya. nggih Sumber Bu. isu utamanya itu apa gitu ya. Nggih Bu. Nggih. Nah, dari contoh dari jabatan saya itu akar masalahnya adalah masih banyak kuota sertifikat halal gratis yang padahal itu akan berakhir pada tanggal 17 Oktober tahun 2026. Nggih, jadi belum optimalisasinya pengawasan jaminan produk halal pada pelaku usaha mikro kecil, nggih, karena pelaku usaha mikro kecil itu yang berpeluang untuk berpeluang besar untuk mendapatkan sertifikat halal gratis begitu Bu. Jadi Nggih. core isunya apa? Isunya? Isunya itu tadi Bu, belum anu, apa belum optimalnya pengawasan jaminan produk halal pada pelaku usaha mikro kecil gitu. Nggih. Dengan berdampak apa?
Yang berdampak niku Bu, apa jadi beberapa pelaku usaha mikro kecil yang belum berkesempatan mendapatkan sertifikat halal gratis Secara itu kan gratis. berakhir pada bulan Oktober tahun Mm-mm. 2026 gitu. Jadi agar Jadi optimal di tahun sebetulnya kelemahan utama dampaknya itu adalah apa? Masyarakat intinya tidak tahu tentang sertifikasi halal atau bagaimana? ya Yang kurang gratis. kurang tahu informasinya sertifikat halal gratis itu ke pelaku usaha Berarti mikro kecil. core isunya tentu berkaitan dengan tupoksi jabatan jenengan apa tadi? Mengawas jaminan produk halal Bu. Hmm, Sama seperti Pak Zainuddin Bu. tugas apa tadi? Pengawas Pengawas jaminan produk halal Bu. jaminan produk halal. Ya, Ya, sebentar. Saya jadi penasaran tugasnya apa saja ini. Nah, ini sudah ada undang-undangnya ya. ya Nomor Bu. 33 tahun 2014 ya. Ini pengawasan kepatuhan pelaku usaha. Monitoring melakukan hasil pengawasan yang berkaitan dengan produk halal. Ya Bu. Ya, Bentar. Sesuai dengan apa tadi? Apa tadi? Sertifikat halal gratis Bu. sertifikat produk halal. Ya, sertifikat halal gratis ya produk halal. Halal gratis. Mm-mm. Pendampingan pengawasan pembinaan UMK. Oh, ya berarti sebetulnya itu kaitannya dengan tugas jenengan dalam hal pendampingan, pengawasan, dan pembinaan UMK ya. Ya Bu. Menerima fasilitas itu, ya, maka nanti kegiatannya bisa macam-macam. Ini bisa sosialisasi dan edukasi, pendampingan, penerapan, pengawasan proses produksi. Ya, ya, bisa. Ya Bu. Ya. Ya rencananya saya itu Bu apa ingin membuat prosedur prosedur pengawasan Bu di Baik. lingkungan kantor wilayah Provinsi Ya, Jawa Tengah. nanti harapannya kan nanti masyarakat lebih tahu tentang pembuatan sertifikat produk halal gratis, sehingga kuotanya itu nanti bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, kan gitu ya. Ya Bu. Oke, baik, bisa dipahami. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, Terima kasih Bu. alhamdulillah, ya, alhamdulillah ini sudah nyambung-nyambung semua ini. Oke. Baik, Bapak Ibu, gimana? Kita cukupkan ya? Ya, kita cukupkan kan kita sudah melonjak apa lebih juga. Kemudian jangan lupa nanti tugasnya LK-nya ada 3, dikerjakan semuanya. Kemudian jenengan batasannya kan kapan? Nanti malam ya. Nanti malam akan, tetapi ini kan mundur sedikit ya waktunya. Jenengan masih bisa mungkin nguploadnya bisa ditambah sampai pagi ya, supaya hasilnya lebih bagus. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mohon izin, Tidak Bu. ada. Berarti paginya itu jam 7 nggih, Bu, atau jam berapa? Ini siapa yang tanya nih? Miftah, Bu. Miftah, ya. Pak Miftah Sama. ya. Nggih. Pak Miftahul Hadi. Besok itu kan kita itu jadwalnya pagi. Nggih. Berarti Tapi sebelum berhubung kelas harus enggak, dikumpulkan, Ibu. tapi berhubung saya juga menjadi moderator besok Nggih. dan besoknya jadi penguji, maka kita mulainya plus minus jam 1. Ya. Nah, Nggih. maka nanti uploadnya Bapak Ibu boleh sampai jam 10 enggak apa-apa. Ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya.
Kemudian nanti kalau ngupload kok ada tanda merah, tanda terlambat, tidak apa-apa. Ya, gitu. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami kerjakan dengan sebagus-bagusnya, nggih. Nggih. Membuat video jangan hanya one take, syuting ngobrol terus, tidak ada apapun, cuma nyuting sekali saja dan diupload. Upayakan yang terbaik. Mungkin ada split, ada cut, ada penggabungan, ya, kemudian ada title, ada narasi, ya, ada musiknya juga, ya, ada transisi, ya, seperti layaknya video profesional. Harapannya gitu. Sambil belajar, nih. Itu Bapak Ibu semuanya, selamat meneruskan tugas, selamat bekerja juga. Saya juga masih mau meneruskan tugas yang lain. Kita akhiri bersama dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya. Pak Rizky itu belum doa sendiri itu. Ayo Pak Rizky doa sendiri. Jangan dimut suaranya. Nggih, Bu. Mm-mm. Halo. Ya, Nggih, apa? berdoa. Ya. Nggih. Nggih, Bu, sampun. Ya ingat ya. Nek Zoom jangan ngobrol, nggak ditinggal Bu Putih ngobrol terus gimana? Ya, ini saya ibaratkan jenengan itu kelas anak-anak saya ya. Kalau saya ngajar di MAN kan seperti ini. Dadak digalai, mosok wis gede tuwa digalai yo. Ora patut toh. Nggih. Perlu saya ceritani satu kasus nggih, supaya jenengan juga bisa memahami kenapa Bu Budi itu kadang agak keras itu. Beberapa waktu yang lalu, periode berapa saya lupa, itu ketika pembelajaran klasikal seperti ini, klasikal Zoom ya, kebetulan yang mengajar itu pejabat dari Jakarta, saya tidak akan menyebut nama itu. Kemudian salah satu peserta itu dipanggil, misalnya diberi pertanyaan, ya, dipanggil berulang ternyata tidak muncul orangnya. Akhirnya apa? Atasan langsung peserta tersebut ditelepon. Oleh siapa? Oleh pejabat tersebut. Bisa dibayangkan. Itu bukan kepala sekolah, tapi dari perguruan. Nah, terus apa yang dikatakan? Pejabat dari perguruan tersebut harus mengadakan pembinaan terhadap CPNS tersebut. Oke? Nah, kalau jenengan pengen kejadian seperti itu, ya monggo. Itu otomatis akan mengurangi nilai. Itu. Oke? Dan tentu jenengan tidak mau, karena apa? Ini kan jenengan juga bersusah payah atau untuk bisa masuk ke sini. Kecuali jenengan kok dengan mudahnya, enggak apa-apa. Itu jenengan boleh tanya ke saya enggak tahu ini tersiar atau tidak, tapi yang jelas itu ada kasus seperti itu. Dan kalau atasan dari perguruan tinggi kan apa? Minimal kan mungkin langsung ke rektornya atau apa, itu saya yang kurang tahu, tapi atasannya langsung ditelepon, diminta untuk mengadakan pembinaan. Itu Bu Budi soal galak-galak itu karena janjinya sayang kalau jenengan sampai terjadi seperti itu. Oke? Baik, saya akhiri dulu. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak jenengan sukai. Baik, kemudian Bu Sekar besok pakai laptop ya. Dan juga yang lainnya menyesuaikan. Bu Anissa Mulia Utami, ini kemana ini? Anissa Mulia Utami itu dari mana tadi? Yang di Man Kota Magelang tadi, Bu. Oh, yang dengan saya. Iya. Bentar. Nah, ini sudah muncul sekarang.
Baik, Bapak Ibu semua, apa yang saya sampaikan tolong dicermatin ya, supaya tidak terjadi pada jenengan. Eman-eman yang sudah masuk di sini itu kan juga susah. Tidak semua orang itu bisa masuk di Zoom ini loh. Ya, artinya menjadi peserta, maka hargailah kesempatan yang sudah jenengan peroleh, kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, karena ini sudah pembentukan karakter. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Ya, selamat bekerja lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu. Ya, saya pamit dulu. Ibu, sehat-sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan tugasnya masing-masing. Untuk tadi kelompok 3 dan kelompok 4 untuk segera dibagi agar teman-teman yang lain juga segera dibagi job desk-nya masing-masing. Ya, yang terakhir jam 10 tadi link YouTube atau link video atau semuanya ya? Semuanya, Pak. Semuanya. Al. Ya. Siap. Masih ada kurang lebih waktunya berarti 13 jam. 18 jam. Ya, 18 jam. Dari sekarang. Agak turu gitu ya. Selamat. Terima kasih kepada teman-teman. Tadi evaluasi dari Widya Suaranya untuk dicermati betul-betul. Untuk yang mungkin kesulitan devisnya ataupun lainnya, besok dimatangkan, besok diamankan ya. Jangan sampai terulang kembali. Begitu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.